Nah sekarang balik lagi nih gitu. Ya, tapi ini digital marketingnya yang lebih yang lagi in. Nah ini sebaiknya ikutin fase-fasenya. Nah, jadi digital marketing pun nggak bisa loncat-loncat sini Iya, iya. gitu. Nah, saya paham kenapa orang loncat-loncat karena orang bisa belajar dari YouTube, dari belajar di mana, gitu. Wah ini kayaknya oke, itu dikerjain, ini dikerjain, ini dikerjain. Belum lagi yang ikut kursus, ikut kos, belajar. Nah, ini yang saya mau deliver adalah how to prepare step by step gitu. Digital marketingnya gimana. Terus satu sisi lain lagi, satu di dunia digital. Nah itu nanti aja tanggal 28, 29. Jangan dulu dibeberin sekarang ya. Ya, tapi saya mau kasih kasih apa ya, kalau saya boleh katakan bahwa saya pamer atau saya klaim, saya mungkin the first pembicara, pemateri yang memakai kaos dengan tulisan terbalik. Oh, itu aslinya Sehingga kebalik. Oh iya. sehingga pada saat Anda lihat sekarang, lihat saya, tulisannya nggak kebalik. Ya. Oh, kayaknya harus di-share fotonya nanti, Nah, Pak. sebenarnya setiap orang pakai IG Live terus pakai kaos, pasti tulisannya kebalik. Wah, Gitu. bajunya udah ready for Ya. digital. Nah, Oke, Ngeri. this is the first one. Ya, saya klaim aja lah. Oh, saya belum tahu yang lain Tapi soalnya emang gitu. pertama, Pak, baru Pak. Saya kalau IG Live tuh belum pernah ngeliat sampai tulisannya dibikin terbalik dulu biar kebaca. Nah, ya kita ngasih tunjuk apa ini brand saya gitu ya gitu. Tulisannya kebalik brandnya gitu. Iya bener, nggak kelihatan. Nah, Oh, kalau baru ini deh ya dong. oke. Nah, ya udah. Oke ya, jadi itu kita ingin bahwa siap digital itu pakai fondasi juga gitu, sehingga strategik lah gitu. Nah, supaya kita inline antara bisnisnya dari segi operasionalnya itu juga strategik, fondasi dikuatin dulu, terus apa tahap pertama misalnya kan startup, terus kedua itu scale up ya kan. Nah scale up itu juga sudah saya breakdown bahwa scale up tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu berapa sampai 100 ya. Wah, Jadi saya sudah membuat satu blueprint bahwa siapa yang sudah nyampe 100 cabang pertama itu boleh dibilang dia sudah memasuki entry levelnya culinary empire. wah, Ya, nah empire sebutannya. jadi semua nanti siapa yang kepingin scale up itu terprogram ya. Scale up-nya itu nggak asal scale up, tapi scale up-nya itu benar-benar strategik ya. Dari tahap ke tahap itu semua lain-lain tantangannya. Bahkan ada yang kita namakan managing change. Jadi Anda memanage 5 outlet sama 50 outlet sama 100 outlet itu beda. Gitu. Nah, itu harus ada managing change ya. Ya, mindset-nya itu berubah. Baik mindset owner atau CEO-nya atau semua karyawannya itu berubah. Ya, saya pernah diminta untuk menjadi pembicara di satu pizza di Indonesia yang lagi grow. Waktu dia mau grow 2 kali lipat, nah, dia undang saya. Bagaimana mempersiapkan mindsetnya satu tim semua ini, jadi satu Indonesia dikumpulin semua gitu. Bagaimana merubah mindsetnya ketika kita mau double the numbers of restaurant. Itu perlu perubahan mindset dulu. Karena kalau kita nggak siapkan mentalnya tim, itu pasti berantakan pas jalannya. Itu. Karena
sebetulnya yang perlu pertama itu siapin dulu, mas kita mau, karena semua kan lain tuh. Dari misalnya kalau ada sepeda motor delivery tadinya 10 sekarang jadi 20. Ini manajingnya kan beda gitu. Transaksi 2 kali lipat, apa promosi jabatan yang biasanya setahun atau 6 bulan sekarang 3 bulan naik. Nah itu kan kalau nggak siap bisa karbitan tuh. Iya. Manajernya itu belum siap udah naik pangkat, siap belum naik pangkat. Itu pasti standarnya turun. Nah bagaimana managing itu? Nah, dan supaya nggak begitu gimana? Nah ini saya mau memulai itu. Jadi bagaimana secara strategik bisnis kuliner ini sekaranglah saatnya untuk memulai babak baru ya, mempersiapkan untuk menjadi 100 cabang pertama tapi proper, sustainable. Assalamualaikum everyone, ketemu lagi dengan saya Koko Hadiono. Inilah saatnya kita mengembangkan bisnis kuliner di Indonesia. Inilah saatnya kita mendominasi bisnis kuliner di Indonesia. Inilah saatnya Anda membangun bisnis jaringan kuliner yang siap digital dengan cara yang benar, dengan cara yang bisa sustainable sampai puluhan tahun, bahkan sampai ke generasi-generasi berikutnya. 270 juta penduduk Indonesia dari bayi hingga manula semua perlu makan. This is the time untuk membangun dan menata kembali bisnis kuliner Anda agar bisa menjadi culinary empire. Yang sekarang berbisnis kuliner indie, waktunya hijrah untuk menjadi bisnis jaringan kuliner. Karena hanya melalui jaringan kuliner kita bisa besar. 25 tahun saya berkecimpung di dunia bisnis jaringan kuliner. Dan 20 tahunnya sendiri saya berada di resto jaringan kuliner terbesar di dunia. Makanya this is the time. Ikuti kelas strategi membangun bisnis jaringan kuliner siap digital akhir bulan ini. Siap digital. Jadilah pendominasi bisnis kuliner di Indonesia. See you.